Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saif Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau ngolah ayam pakai sambal cili padi lagi, bener. Nah, untuk bahan pertama kalian harus siapin ini daging ayam. Ini kalian pakai secukupnya, ini sekitar 500 gram di sini aku pakai. Ini bagian paha, bagian dada di sini aku pilihin, terus yang ada bagian tulangnya. Karena aku suka banget bagian ayam yang ada tulangnya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai bumbu racik yang simple aja ya. Di sini aku pakai sekitar 1 sendok makan. Kurang lebih ini ditaburin aja semuanya karena ini stok terakhir. Nah, kemudian di sini aku mau campurin ini pakai tangan aja ya biar semuanya tercampur merata. Nah, diaduk-aduk kayak gini, dipijat sesekali. Nah, ini kalau udah tercampur merata di sini aku mau marinasi sekitar 5 atau 10 menitan. Nah, ini diemin dulu ya kayak gini. Nah, selagi ayamnya dimarinasi di sini aku mau buat atau mau persiapin dulu buat sambal cili padinya. Nah, biasa ya di sini aku pakai bawang putih ini pakai sekitar 7 siung. Kemudian di sini bawang merah yang agak besar. Nah, diiris tipis aja kayak gini biar memudahkan ya. Nah, ini kayak gini. Kemudian si cabai rawitnya atau cili padinya. Nah, cili padi itu kayak gini ya. Jadi kayak cili yang agak besar-besar kayak gini. Nah, ini yang merah sama yang hijau dipakainya. Kemudian tambahin air sedikit. Kemudian dicoper aja ya, jangan halus-halus pokoknya. Nah, ini kayak gini hasilnya. Kita sisihin dulu. Kemudian buat lebih enak aromaterapiknya di sini aku pakai 3 lembar daun jeruk sama asam biar nambah pol ya, biar nambah enak. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah siapin minyak, aku udah panasin. Nah, ini seperti biasa kita goreng dulu si ayamnya. Nah, ini potong ayamnya kecil-kecil ya atau lebih tipis biar cepat matangnya gitu. Nah, ini gorengnya seperti biasa sampai dia matang, sampai dia garing pokoknya. Nah, untuk apinya jangan besar-besar, nanti dia keberangseng kayak kering tapi nggak dalamnya nggak matang gitu. Jadi pakai apinya kecil aja ya. Nah, kalau udah ada sedikit kering di sebelahnya, dibalik aja semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita tunggu sampai si ayam gorengnya matang sempurna ya, atau berwarna kecoklatan. Nah, kalau udah berwarna kecoklatan kayak gini, kita angkat aja, kemudian kita sisihkan ya. Nah, kalau udah semuanya, ini aku pakai minyak yang tadi bekas ayam goreng, ini tinggal dimasukin si cili padi. Kemudian kita masak sampai dia matang. Nah, sebenarnya nggak usah terlalu matang, itu lebih enak. Tapi di sini aku mau lebih awet sekitar 2 atau sampai 3 hari, jadi aku mau lebih matang si cili padinya ini ya, dimasaknya gitu. Nah, kalau sekitarnya kurang banyak si minyaknya, tinggal ditambahin sedikit-sedikit ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau udah setengah matang, dimasukin si daun jeruknya. Nah, disobek-sobek biar si baunya keluar ya. Nah, ini kayak gini, diaduk-aduk sampai matang. Nah, untuk selanjutnya di sini kalau udah wangi, udah harum, terus udah matang, di sini aku mau bumbuin. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini biasa pakai kaldu ayam, terus pakai garam sama MSG secukupnya. Nah, ini aku juga pakai gula sedikit sekitar setengah sendok teh. Nah, ini saus tiram pakai 1 sendok makan aja. Kemudian diaduk-aduk aja. Nah, diaduk-aduk kayak gini. Ini serius simple banget bumbunya. Terus si sambal cili padinya tuh saset. Tapi ini enak banget, bikin boros nasi ya. Nah, kita masak sampai dia harum, sampai dia semuanya tercampur larut ya si perbumbuan tadi. Kemudian di sini aku mau masukin si ayamnya ya. Si ayamnya dimasukin. Nah, kemudian si air asamnya juga masuk. Jadi barengan sama ayam. Nah, udah kalau kayak gini kita masak sampai dia meresap bumbunya. Jangan terlalu lama. Nah, ini diaduk-aduk aja ya kayak gini. Nah, ini serius wanginya udah enak banget, apalagi ada daun jeruk. Nah, ini udah matang, udah meresap bumbunya, ini sekitar 5 menit.
Hari ini aku lagi pengen buat sop ayam pakai lobak putih sama wortel aja, sama bumbunya simple banget. Nah, pertama kalian harus siapin ini daging ayam, bagian dagingnya aja, ini bagian dada ya. Kemudian si kulitnya dibuang. Nah, ini udah dibersihin, udah dicuci. Nah, untuk selanjutnya sini aku siapin ini sekitar setengah buah. Jadi kalau satu kebanyakan, jadi aku pakai setengah aja karena dia besar. Nah, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian kayak gini ya, biar dia cepat matang juga. Nah, kalau udah beres di sini aku juga siapin satu buah wortel. Ini ukurannya kecil. Nah, udah kayak gini si wortelnya dipotong aja ya, sama besar kayak si lobak putihnya. Nah, untuk selanjutnya ini dicuci bersih. Kemudian di sini aku bumbunya cuma pakai bawang putih, ini sekitar 5 siung. Kemudian di sini geprek dulu, kemudian aku mau cincang kasar ya. Nah, ini dicincang kasar aja kayak gini semuanya. Nah, kalau udah beres semuanya dicincang kasar kayak gini, kita sisihkan dulu. Nah, ini kayak gini ya, jangan terlalu halus. Nah, udah beres. Kemudian di sini aku siapin juga satu ruas jahe. Ini jahenya juga aku mau iris kecil-kecil ya. Nah, ini iris dulu kayak gini, terus kemudian diiris lagi. Nah, jadi memanjang aja. Nah, kalau udah jahenya udah diiris, di sini aku udah siapin satu batang daun bawang atau bawang prei. Ini agak besar ya. Nah, kemudian di sini aku pakai daunnya buat nanti garnish, buat taburan di atas sopnya ya. Nah, ini segain segini, kemudian diiris aja. Nah, kalau untuk batangnya ini dipotong besar-besar aja sekitar 2 ruas kayak gini ya, biar nanti dia nggak terlalu hancur. Nah, ini kayak gini udah beres. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah siapin wajan, aku udah panasin juga. Kemudian aku mau panasin minyak secukupnya. Nah, ini kalau udah panas aku mau tumis dulu si bawang putih ya. Nah, ini bawang putih kita tumis semuanya. Kita tumis sampai dia harum, sampai dia warnanya agak kecoklatan. Nah, ini bumbunya simple banget, cuma bawang putih sama bawang prei yang aku pakai. Kalau kalian mau pakai bawang merah silahkan ya. Tapi di sini aku nggak pakai, jadi sesuaiin aja sama selera. Nah, kalau udah berwarna coklat kayak ini sisain sedikit buat nanti taburan ya, buat nanti taburan di atasnya. Kemudian masukin si jahe dan si daging ayamnya ya. Nah, kita tumis dulu si daging ayamnya kayak gini, terus biar dia kaldunya keluar sama sedikit kencur gitu. Nanti jadi warnanya enak, terus si dagingnya tuh wangi, sampai nanti matang pun si daging ayamnya tuh wangi bawang putih sama jahe. Nah, ini di oseng-oseng aja kayak gini. Nah, kalau dagingnya udah berwarna putih atau si kaldunya udah keluar kayak gini, nah udah keluar kayak gini, kalian siapin juga air panas. Nah, di sini aku udah siapin air panas, jadi biar dia cepat terus kayak kegejos gitu. Ini sekitar 700 kurang lebih ya airnya. Nah, kalian sesuaiin aja sama porsi yang kalian buat gitu. Nah, ini tambahin sedikit-sedikit kalau kurang. Nah, kita tunggu sampai dia agak mendidih sebentar, kemudian dimasukin si bawangnya ya. Nah, si bawang prei-nya dimasukin ini semua. Nah, ini kenapa dimasukin? Nah, ini biar dia si bawangnya tuh masuk ke daging, jadi lebih enak, lebih sedap gitu. Nah, ini sampai mendidih kayak gini. Ini serius gini doang, ini wangi banget. Nah, kalau udah kayak gini di sini aku mau seasoning. Jadi seasoningnya ini simple banget karena udah ayamnya udah berkaldu, jadi aku pakai garam sama gula putih doang gitu. Nah, ini garam sama gula putih udah dimasukin, tinggal diaduk-aduk aja. Nah, kemudian kalau udah tercampur merata dimasukin si wortel sama si lobaknya. Karena ini cepat matang ya si lobak ini sama si wortelnya kalau di sini. Jadi masuknya belakangan. Nah, kemudian kita masak sampai dia sedikit empuk, matang. Nah, ini kayak gini. Nah, ini serius, ini enak banget, seger banget, lobaknya banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali antioksidannya. Jadi ini bagus banget nih buat cuaca ekstrim kayak gini, lagi musim panas atau musim dingin. Jadi cocok banget nih makan sama sayur ayam atau sup ayam lobak putih sama wortel, sehat banget. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah mateng, kalian boleh koreksi rasa dulu. Nah, kemudian disajiin ya, disajiin nih, taburin sama daun bawang sama
goreng bawang putih tadi yang disisain. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep, tentunya resep-resep mudah ala aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and happy cooking.